Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Pak Rudi Hamorangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi bab baru, yaitu bab 5 dengan judul Gerak Parabola. Oke, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat permainan ini? Oke, mungkin bagi yang sudah pernah, ini namanya games, apa namanya? Angry Bird, ya. Nah, di sini dia akan burung menembak, kena musuhnya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lintasannya ini berupa lintasan apa? Berupa lintasan parabola. Oh, berarti kita akan membahas tentang gerak parabola, ya. Apa sih itu gerak parabola? Mari kita pelajari dengan serius dan kalian harus bisa mengerti tentang gerak parabola. Oke? Perhatikan video berikut ini. Nah, di sini kita lihat ada orang sedang menendang bola. Nah, gol, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu gerak apa itu? Nah, itu kan berupa lintasan gerak parabola, ya. Mungkin kalian pernah menonton sepak bola, ya, pemain bola, ya. Dia seperti misalnya contoh Cristiano Ronaldo, ya kan, mengambil tendangan bebas di pagar, ya kan, kemudian dia mengukur apa itu dia? Mengukur jaraknya, kira-kira kecepatan tendanganku sekian. Nah, kemudian sudut yang akan kugunakan sekian, oke, tenaga yang harus kukeluarkan sekian. Nah, itu perlu pengukuran. Nah, jadi seorang pemain bola pun mengambil tendangan bebas itu ada fisikanya. Nah, seperti itu nak, ya. Jadi kita lanjut video berikut ini lagi. Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa parabola. Contoh gerak parabola. Nah, di sini ada meriam. Kemudian orang memanah. Nah, kemudian di sini orang melempar batu. Nah, kemudian pesawat yang menjatuhkan paket atau bom misalnya contoh. Nah, itu adalah gerak-gerak parabola. Nah, seperti itu nak, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas materinya, ya. Asumsi-asumsi apakah yang ada pada gerak parabola? Yang pertama yaitu selama bergerak, artinya selama bergerak parabola suatu benda itu percepatannya adalah percepatan gravitasi. Kenapa? Karena benda ketika dilemparkan ke atas, ya, pasti nanti lama-lama akan jatuh ke bawah. Nah, ketika dia jatuh ke bawah berarti di situ ada gravitasi. Maka percepatan yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi. Berapa nilainya? 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Yang kedua, pengaruh gesekan udara itu diabaikan. Jadi udara itu kita anggap tidak ada atau diabaikan, ya, pada asumsi untuk gerak parabola yang akan kita pelajari, ya. Kemudian yang ketiga yaitu benda dianggap partikel atau ukuran yang tidak diperhitungkan, ya. Oke, seperti itu asumsi-asumsinya, ya. Oke. Bagaimana gerak parabola bisa terjadi? Nah, siapa yang mengatakan? Yaitu si Galileo. Apa kata si Galileo? Galileo menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan. Apa itu? GLB. GLB itu masih ingat nggak kamu apa itu? Gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Ya, berarti kecepatannya tetap pada sumbu horizontal atau sumbu X. Jadi pada sumbu X nanti kecepatannya selalu tetap atau konstan. Dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal, yaitu sumbu Y-nya. Nah, jadi pada sumbu Y-nya itu berlaku GLBB, yaitu gerak suatu benda dengan percepatan tetap. Percepatan apakah yang tetap pada GLBB pada peristiwa gerak parabola? Yaitu percepatan gravitasi. Nah, seperti itu nak, ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada hasil foto dua buah bola yang dilepaskan pada saat yang sama.
bola yang dilempar horizontal memiliki percepatan ke bawah yang sama seperti bola dijatuhkan secara bebas. Artinya di sini kalau ini dijatuhkan, kemudian bola yang satu lagi ini dijatuhkan seperti agak membentuk sudut sedikit, itu mengalami percepatan gravitasi yang sama. Berapa percepatannya? Yaitu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Seperti itu nak ya. Oke. Baik, kita perhatikan gambar ini. Nah, inilah lintasan parabola. Nah, seperti ini lintasan parabola karena kemudian di sini kita anggaplah ini garis sumbu X, ini garis sumbu Y. Oke, apa-apa saja yang ada pada lintasan gerak parabola itu, yaitu ini pertama. Nah, di sini ada percepatan gravitasi, ya, yaitu percepatan gravitasi itu kan simbolnya G, ya, 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Nah, jadi ketika suatu benda ingin melakukan gerak parabola, maka di situ harus ada sudut. Sudut ini disebut dengan sudut elevasi, ya. Jadi kalau dilempar ke atas, mana ada sudutnya? Nah, kalau misalnya dilempar ke kanan, nah, itu nggak ada sudutnya, ya kan? Nah, dia harus membentuk sudut, harus agak miring. Set. Nah, inilah sudut elevasi. Sudut elevasi itu disimbolkan dengan theta 0 atau bisa juga alpha 0. Nah, itu ya. Sama itu nak ya. Theta 0 atau alpha 0 itu sama-sama menyatakan sudut elevasi. Nah, ya. Kemudian suatu benda ketika dia ingin membentuk gerak parabola, maka dia harus memiliki kecepatan mula-mula. Kecepatan mula-mula itu namanya V0. Nah, ya. Nah, V0 ini harus kita uraikan. Kenapa? Karena V0 atau kecepatan itu adalah vektor, besaran vektor. Artinya besarnya memiliki nilai dan arah. Berarti arahnya harus kita uraikan terhadap sumbu X, namanya V0X. Kemudian kita buat ke arah sumbu Y, namanya V0Y. Seperti itu ya. Ini pada saat di titik awal, Kemudian lanjut lagi. Dia sudah naik nih sedikit. Ketika dia sudah naik di sini, apakah kecepatannya tetap sama? V0 di sini apakah sama dengan V? Tentu tidak, pasti beda kecepatannya. Kenapa? Karena benda ketika dilempar ke atas, maka lama-lama nanti kecepatannya akan berkurang. Seperti itu. Tapi V di sini harus kita uraikan lagi. V di sini harus kita uraikan lagi, yaitu namanya V0X. Loh Pak, kenapa tetap V0X? Di sini V0X, di sini V0X. Nah, tadi apa Bapak bilang? Kata si Galileo, bahwa pada gerak parabola, pada sumbu X itu berlaku GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu dengan kecepatan tetap atau konstan. Jadi kecepatannya itu tetap. Mau di sini dia, mau di sini, mau di sini, mau dimanapun dia, kecepatan terhadap sumbu X-nya selalu sama. Tapi kecepatan terhadap sumbu Y-nya Pak beda, ya. Jadi di sini V0Y di sini, maka di sini namanya VY, ya. Berarti di sini kecepatan terhadap sumbu Y-nya sudah beda, seperti itu, nah ya. Nah, kemudian, pada saat di puncak tertingginya atau tinggi maksimumnya, maka kecepatan terhadap sumbu Y-nya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kalau benda kan bergerak baru mau turun lagi. Ketika dia mau turun, maka kecepatannya sudah habis di sini terhadap sumbu Y-nya sudah habis. Nah, ya, berarti V-nya udah 0. Nah, kemudian dia turun lagi. Nah, ketika dia turun lagi, kecepatannya sudah kembali lagi. Ada lagi makin besar, makin ke bawah makin besar. Seperti itu ya. Nah, tapi di sini Vx0-nya tetap. Ingat, Vx0. Ingat, selalu konstan terhadap sumbu X-nya. Oke. Kemudian di sini. Di sini namanya V, sudah V lagi. V0X-nya tetap, V-nya sudah berubah ya. Tapi di titik yang sama pada ini dan ini itu sama. Ya. Kenapa? Karena ini bersifat geometri, yaitu sama ya. Kalau kita bagi dua ini gerak parabola ini kita bagi dua, maka ruas yang sebelah kiri akan sama dengan ruas yang di sebelah kanan. Seperti itu nak ya. Artinya gini, waktu untuk mencapai dari titik 0 ke titik tertinggi akan sama dengan waktu dari titik tertinggi kembali ke titik 0 ini kembali. Seperti itu ya. Oke.
Kemudian ini, kembali dia ke V0. Nah, sini tadi V0, kembali lagi dia ke V0. Kenapa? Karena di sini akan sama dengan di sini. Nah, sifat simetri ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi pada sumbu X itu berlaku Vx. Vx itu sama dengan V0X. Ingat, selalu sama. Jadi Vx itu V0X. Maka X sama dengan V0X kali T. Ya, ini pada rumus GLB, yaitu V sama dengan jarak per waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, inilah dia kecepatan dikali waktu. Sedangkan pada sumbu Y berlaku rumus GLBB. GLBB yaitu VY sama dengan V0Y kurang G kali T. Ini untuk mencari kecepatannya, ini untuk mencari ketinggiannya ya, jarak sumbu Y-nya. Kalau ini tadi jarak sumbu X-nya. Y sama dengan V0Y kali T kurang setengah GT kuadrat ya. Nah, aduh sakit dada Bapak. Nah, cos alpha 0 di sini yaitu V0X per V0. Nah, ini udah pernah Bapak ajar ya. Cos sami samping per miring. Masih ingat kan? Jadi V0X itu sama dengan V0 cos alpha 0. Nah, ini V0X. V0X di sini yaitu V0 cos alpha 0. Sedangkan sin alpha 0-nya yaitu V0Y per V0. Sin demi depan per miring. Atau V0Y sama dengan V0 sin alpha 0. Jadi V0Y di sini nanti bisa kita ganti menjadi V0 sin alpha 0. Seperti itu nak ya. Nah, jadi besar kecepatannya, karena ini tadi kan kecepatannya adalah vektor, berarti kita harus cari besarnya. Ingat, punya nilai dan punya arah. Nilainya berapa? Inilah besarnya. Jadi mencari besar kecepatannya V sama dengan akar Vx kuadrat dari sini tadi Vx kuadrat tambah Vy kuadrat dari sini tadi. Vy kuadrat. Nah, itulah hasil besar kecepatannya. Seperti itu ya. Kemudian arah kecepatannya, arah menggunakan tan ya. Tan alfanya sama dengan Vy per Vx. Nah, seperti itu. Ini mencari arah kecepatannya. Karena setiap saat arah kecepatannya selalu berubah. Seperti itu nah ya. Oke. Kita ke contoh soal. Oke. Sebuah peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal. Kecepatan awal itu berarti V0, 100 meter per sekon, dengan sudut elevasinya 37 derajat. Nah, ini alpha 0-nya. Ya, sudut 37 derajat itu 0,6, sedangkan cos 37 itu 0,8. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah kecepatan dan arah kecepatan peluru. Kecepatan dan arah kecepatan peluru. Berarti besar dan arahnya. Pada saat T-nya berapa? 2 sekon, waktunya 2 sekon. Kemudian yang B, tempat kedudukannya. Kedudukan itu berarti mencari koordinatnya. Berarti kita nanti cari X dan Y-nya. Pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Oke, kita tulis yang diketahui. Diketahui V0-nya 100 meter per sekon. Oke, alpha 0-nya sudut elevasinya 37 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah yang A, V, dan alpanya untuk T2 sekon. Kemudian yang B, XT dan YT-nya untuk T2 sekon. Oke, kita jawab. Yang pertama, A. Kita harus cari Vx dulu dan VY. Vx tadi apa? V0X. V0X itu apa? V0 cos alpha 0. Udah, masukkan nilainya. Berarti Vx sama dengan V0-nya 100 cos 37. Cos 37 itu berapa? 0,8. Berarti 100 kali 0,8. Berarti berapa itu? 80 meter per sekon. Oke, lanjut mencari Vy. Vy sama dengan V0 sin alpha 0 kurang G kali T. Masukkan. Maka Vy sama dengan 100 kali sin 37 kurang G-nya berapa nak? 10 kali T-nya 2. Nah, sin 37 berapa? Sin 37 0,6. Berarti 100 kali 0,6. Berapa itu? 60. Kemudian 10 kurang 2. 10 kali 2. 10 kali 2 berapa? 20. 60 kurang 20. 40 meter per sekon. Seperti itu. Lanjut. Maka kita masukkan ke dalam besar kecepatannya. Nah, ini tadi rumusnya. V sama dengan Vx kuadrat tambah
VY kuadrat. Maka kita masukkan, berarti Vx-nya 80, VY-nya 40. 80 kuadrat 6.400. 40 kuadrat 1600. 6.400 tambah 1.600 8.000. Akar 8.000 40 akar 5 meter per sekon. Inilah besar kecepatannya, ya. Inilah besar kecepatannya. Ya, sekarang kita cari lagi arah vektor kecepatannya. Nah, ingat pakai tan alfa tadi, ya. VY per Vx. Masukkan. Tan alfa sama dengan VY-nya 40, Vx-nya 80. 40 bagi 80 setengah. Nah, berarti alfanya 27 derajat. Nah, ini kalian menggunakan kalkulator aja, nak. Nah, nanti kalian perlu kalkulator, memang mencari tan, sin, cos itu perlu kalkulator. Ya, caranya nanti tekan 2 NDF, ya. Kemudian tekan tan, ya. Kemudian tekan setengah. Setengah itu atau 0,5. Kemudian sama dengan. Maka keluarlah nanti hasilnya 27 derajat. Seperti itu, nah, ya. Oke, lanjut yang B. Yang B, yang ditanya adalah X dan Y, koordinatnya. Apa tadi rumus X? V0 cos alpha 0 kali T atau V0 X kali T. Oke, masukkan aja nilainya. V0-nya 100, cos 37 kali 2. Nah, cos 37 berapa tadi? 0,8. Berarti 100 kali 0,8 kali 2, yaitu 160 meter. Lanjut ke Y-nya. YT-nya tadi V0 Y kali T kurang setengah GT kuadrat. Berarti V0Y itu kan V0 sin alpha 0. Oke, masukkan. V0-nya 100, sin alfanya 37, T-nya 2 kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Sin 37 tadi berapa? 0,6. Berarti 100 kali 0,6 kali 2 kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. 100 kali 0,6 kali 2 120. Setengah kali 10 kali 2 kuadrat 20. 120 kurang 20 100 meter. Oke, seperti itu, ya. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami, dan nanti akan Bapak kasih materi kita untuk minggu depan. Kalian harus paham dulu materi ini, karena materi minggu depan akan berlanjut dengan materi ini, akan berhubungan. Jadi kalian harus paham dulu materi ini. Jika kalian kurang paham, coba kalian ulang-ulang video berikut ini atau boleh tanya dengan Bapak. Oke, baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.